semuanya supportnya luar biasa. Kalimat-kalimatnya itu sangat luar biasa. Dan itu membuat saya termotivasi bener Pak. Adalah Pak Bob ya Pak. Ya. Pak Bob itu benar-benar membangkitkan semangat saya. Itu Pak Bob tuh sampai kadang bilang, Linda ini kan di perencanaan ya. Jadi kalau dia bilang iya, saya pakai barang yang ditawarkan ya saya pakai. Kalau enggak. Itu kan tangan kanannya saya. Itu saja kalimat sederhana ya Pak, tapi betul-betul membuat saya bangkit sekali, benar-benar. Jadi saya banyak belajar leadership itu dari atasan-atasan saya. Kalimat-kalimat sederhana yang membangkitkan semangat bawahan. Pak Parane itu lebih lagi. Kalimat dia tuh cukup sederhana sekali. Lin, yang kami tahu mutiara itu walaupun sudah tenggelam, diangkat tetap jadi mutiara ya. Nah, itu kalimatnya. Kalau dari atasan saya Pak Rajasa, itu sangat luar biasa. Kamu harus mengalami yang seperti ini, Lin. Kalau kamu tidak alami yang seperti ini, kamu nggak akan dewasa dalam bekerja. Ingat, bekerja itu perlu pendewasaan. Pendewasaan itu ya macam-macam. Leadership kamu harus terasa, berpikir kamu harus benar, kamu ngambil keputusan harus tepat. Nah itu loh Pak. Jadi saya benar-benar amazing, benar dapat contoh-contoh leader-leader yang sangat luar biasa yang sempat menjadi leadernya saya. Itu Pak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini hari Senin, tanggal 9 bulan Agustus 2021, suatu kebanggaan bagi saya bisa bersilaturahmi dengan sahabat saya nih ya, Bunda Lidawati Marpaung, STMM IPM. Nah, ini Sri Kandi PLN ini ya. Pagi-pagi udah hadir aja di kantor, jadi sejam. Biasanya emang jam 7 saya culik dulu narasumber untuk bisa hadir, karena saya tahu di atas jam 8 full link Zoom-nya. Nah, sebelum lebih lanjut, saya tampilkan riwayat karir Bunda Lindawati di PLN berikut di bawah ini. Baik, barusan kita sudah lihat bersama ya riwayat karir Bunda selama di PLN ya, luar biasa nih. Pembelajar hingga saat ini, beliau ini pembelajar karena kalau kita melihat ada STMM, IPM, apalagi tuh banyak sekali nih di sini. Mungkin Bunda bisa diceritakan yang tabel tadi Bunda, riwayat jabatan Bunda di PLN. Silakan Bunda. Terima kasih Pak Muhar. Selamat pagi dulu, selamat pagi, semangat pagi. Finally bisa ngobrol sama Pak Muhar, suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya. Bercerita tentang perjalanan saya di PLN sebenarnya biasa-biasa aja ya Pak Muhar ya. Tidak seperti teman-teman kita yang memang sudah sangat leading dibandingkan saya. Saya mengawali masuk PLN ini di tahun 94, yakni di Jambi. Kalau dulu zaman saya Pak, di mana OJT di situ penempatan. Zaman saya, kalau sekarang kan OJT dipanggil balik lagi kan ke pusat kan. Nah, sehingga NIP-nya kita itu tetap di B karena wilayah 4 dulu ya, wilayah 4 sebelum menjadi wilayah S2JB itu NIP-nya ujungnya adalah B. Nah, di 94, 8 tahun saya di Jambi, berkiprah di Jambi, udah muter-muter ya di list desk-nya. Kalau dulu bukan tersendiri list desk-nya berdiri berada di distribusi, di konstruksi kalau dulu. Jadi perjalanannya sudah macam-macam. Organisasi di PLN juga yang kita temui bermacam-macam. Makanya kalau anak-anak sekarang nanya, ya kita reorganisasi lagi. Saya cuma bilang untuk mengatasi
kondisi PLN yang saat ini memang sangat-sangat luar biasa. Ya, yang diperlukan adalah reorganisasi, dan reorganisasi bukan hal yang perlu ditakutkan karena itu sering berlangsung di kita. Karena saya sendiri sudah mengalami reorganisasi yang cukup banyak, saya bilang gitu kan. Oh gitu ya, Mam? Iya. Nah, intinya yuk bekerja bersama-sama. Intinya PLN hanya ingin yang terbaik dari kita. Udah, itu aja. Jadi nggak usah dibahas soal reorganisasi. Itu terkait di reorganisasi. Lalu 94 saya mutasi nih Pak ke S2JB, balik ke wilayah di 2002. Jadi perjalanannya mulai dari saya pengangkatan 94 sampai 2002 Juni, itu ada 8 tahun di Jambi. 2002 saya sudah di kantor wilayah. Tidak muter-muter, saya di kantor wilayahnya stagnan di distribusi, Pak. Stagnan di distribusi tapi masuk di operasional ya. Kalau di sana itu ada namanya operasional, ada perencanaan operasional. Dulu ROD-nya belum ada, baru adanya di OD. Jadi lama di situ di operasional, dan itu lagi-lagi ada organisasi baru lagi pas di wilayah. Muncullah ROD, perencanaan. Nah, saya balik ke ROD, ke perencanaannya. Saya tidak lagi di operasional, tapi di perencanaan operasinya. Dari sana dipercaya muter-muter di perencanaan cukup lama, lalu dipercaya menjadi manajer ranting ya. Kalau dulu kepala ranting, sekarang lalu berubah jadi manajer rayon, lagi-lagi berubah lagi sekarang menjadi manajer ULP. Berubah-berubah dari Indralaya saya dimutasi lagi menjadi manajer rayon di Rifai. Selesai dari sana, saya kembali lagi ke wilayah, balik lagi ke operasional, ke perencanaan lagi, dipercaya menjadi MSB, Deputy Manager, kalau dulu sekarang disebut MSB, di perencanaan operasi. Lalu saat ini dari 2019 dikasih amanah untuk memimpin di UP3 Ogan Ilir sebagai pecahan pemekaran dari UP3 Palembang. Itu mungkin sedikit riwayat perjalanan di PLN, Pak. Pak Muhar. Nah, hafal nih kalau Palembang itu jalan-jalan tikus mungkin udah tahu persis nih ya. Nah, baik Bunda Lindawati ini kelahiran Pekanbaru 16 September 1969 Bunda ya. Yes, iya. Nah, ya, nggak lama lagi pensiun, Pak. Maaf saya duluan Bunda. Tapi enak Pak ya. Pak Muhar tetap sehat, tetap semangat. Nah, luar biasa itu Pak. Kami harus bisa seperti itu. Bisa, amin. Ya, dengan memperbanyak silaturahim. Jadi berkunjung ke teman-teman PLN Group se-Indonesia gitu Bunda. Yes. Maaf Bunda, dulu pendidikan awal ke PLN di B3 Teknik Listrik Bunda ya? Iya benar. Benar Pak. Dari Politeknik Unsri. Baik. Gimana? Waktu kuliah emang udah melirik PLN atau gimana Bunda? Oh enggak. Awalnya itu sebenarnya nggak ada niatan ke teknik Pak. Justru kalau ditanya apa sih cita-cita hakiki saya, itu saya kepengennya dokter Pak. Ya sekarang dokter listrik sama aja sih. Jadi kalau saya ditanya itu apa sih cita-cita hakiki saya, sebenarnya saya itu kepengen dokter ya, saya kepengen ke kedokteran. Hanya waktu itu kan saya tidak lulus di UMPTN ya, si Penmaru zaman kita dulu nggak lulus. Lalu saya coba-coba nih ngambil teknik listrik malah ke Poltek, ke Polsri. Nah, perjalanan saya di Polsri ini luar biasa juga. Saya tertariknya ketika ya kalau di Poltek itu kan ada lab ya Pak, ada praktek labor. Jadi sangat-sangat luar biasa lah kita ngelihat bagaimana tegangan, bagaimana kita bikin rangkaian seri paralel. Nah, itu buat saya menarik. Lalu yang lebih menariknya itu, yang lebih lucunya adalah ketika saya lewat di depan kantor PLN.
Iya, saya lewat depan kantor PLN tuh naik mobil sama saudara-saudara saya, sama adik-adik saya. Saya tuh sebenarnya nggak ada kepikiran mau masuk PLN ya Pak, tunjuk aja. Nah, ini kantor kita nih ntar. Tak gituin aja. Makanya saya tuh juga kaget loh. Saya bilang, padahal saya tuh cuma ngomong gitu aja. Nah, saya tamat PLN buka penerimaan sangat luar biasa waktu itu mulai 92 ya Pak. Ya. Saya coba-coba ikut 92 itu dari ijazah SMA saya justru. Tapi nggak keterima Pak. Nggak keterima PLN, lalu saya ke Jakarta ya, sarjana, nggak kerja, nggak enak ya Pak. Lalu saya ke Jakarta, saya di sana, saya kerja di sana 94 kalau saya nggak salah tuh akhir-akhir 93 PLN buka lagi penerimaan untuk D3 S1 dan saya ikut, puji Tuhan alhamdulillah diterima Pak, keterima di sana. Jadi ikut tesnya itu di Jakarta, penempatannya di Sumatera Selatan. Baik, Pak. Baik. Makanya seperti tadi rangkaian kata-kata ada doa. Seperti ya, Bunda. Benar Pak, benar. Bunda langsung tunjuk tadi, ini. Iya, ini nih kantor kita nih. Kantor WS2JB atau kantor apa waktu itu Bunda? Kantor S2JB Pak, persis kita lewat depan Rifai itu. Makanya saya bilang, ya benar-benar apa yang saya ucapkan tuh malaikat Tuhan mendengarkan, ya mengaminkan, saya bilang gitu. Aduh luar biasa banget itu perjalanannya. Oh, baik. Artinya melamar di PLN di Jakarta Bunda ya? Di Jakarta ya, di Jakarta. Wow. Gimana, ke Jakarta udah sering atau gimana Bunda? Bunda sebenarnya ini saya lihat kelahiran Pekanbaru, tapi semua pendidikannya dilalui di Palembang. Gimana di Palembang, iya. Ke Jakarta sering ya Pak, karena saudara kan banyak di sana, tante, om saya banyak di sana Pak. Jadi ya udah lumayan sering lah di Jakarta. Gak kaget lagi. Nggak kaget lagi, baik Bunda. Setelah tahapan seleksi dilalui, kembali lagi ke penempatan OJT di WS2JB Bunda ya? Ya, di S2JB. Nah, baik. Sebelum OJT kan ada pendidikan dulu ya, kesamataan atau di UPDL, gimana tuh Bunda? Oh, kalau zaman kita dulu keliling Pak. Makanya keliling kalau kita dulu. Jadi kesamataan tuh kita di Pusdikzi di Bogor. Lalu pendalaman materi itu ke Sawangan. Di Sawangan, Bogor juga. Nah, setelah itu kita kembali ke Jakarta ya, ke pusat. Orientasi lapangannya keliling Pak, masih keliling ke unit ini, ke unit ini, ke unit ini. Nah, jadi nggak di satu unit saja kalau kita dulu, gitu. Oh, terus gimana di kesamataannya gimana tuh Bunda? Mungkin kalau melihat persentasenya antara feminim dan maskulin, kan lebih banyak maskulinnya ya? Iya, kita dulu cuma 13 orang Pak karyawatinya, angkatan saya Pak 94, tapi kita gelombang 2 Pak. Jadi kalau untuk gelombang 2 itu dikhususkan untuk D3 sebenarnya, gelombang 1 untuk S1. Tapi ada juga teman-teman kita yang S1 yang ikut ke gelombang kedua karena waktu di gelombang 1 mereka sakit. Nah, jadi ya udah 13 orang Pak ceweknya. Dari 300-an lebih. Sesuatu lah PLN. Sesuatu ya, baik. Tapi kan udah pengalaman waktu di Politeknik Sriwijaya ya. Yes, ya bener Pak. Waktu kuliah sendirian malah. Oh, di kelas, iya. Berarti nggak asing lagi ya. Nggak asing lagi Pak. Terus pas tahu OJT di Palembang sendiri lah, berarti kan balik lagi ya? Iya. Bunda ini Bunda sebenarnya stay-nya di Palembang Bunda ya? Di Palembang. Orang tua di Palembang Pak. Baik. Jadi begitu dapat SK kembali ke wilayah 4 dulu, wilayah 4 Pak namanya. Itu ucap syukurnya luar biasa Pak, karena kan deket orang tua kan Pak. Tapi begitu dapat SK OJT-nya ke Jambi, bingung lagi Pak. Iya. Karena sama sekali nggak ngerti Jambi itu di mana. Bahkan orang tua saya tuh juga nggak tahu Jambi itu di mana. Yang ada di benak mereka itu Jambi itu jauh, harus naik pesawat. Jadi waktu saya mau berangkat, mereka tuh tanya, sudah beli tiket pesawatnya?
Baru saya jawab, nggak ada, ke Jambi nggak pakai pesawat, tapi naik travel. Cuma 4 jam, saya bilang kayak itu. Baru nggak. Jadi orang tua saya, keluarga saya, setelah saya di Jambi, baru mereka tahu itu Jambi, Pak. Oh, ternyata Jambi itu indah, Bunda ya? Aduh. Terus udah pengalaman berarti waktu itu Bunda sendiri atau ada beberapa teman Bunda yang di Jambi itu Bunda? Oh, yang angkatan 94 gelombang satunya ada 2 orang, tapi yang di atas kita ada yang 93, 92, ada beberapa orang, salah satunya almarhum Bang Andi Aziz. Lalu kalau angkatan yang gelombang saya sendiri ada bertiga kita, Pak. Baik. Gimana tuh hari-hari melewatin OJT sendiri, Bunda? Biasa aja, Pak Muhar, karena udah terbiasa berada di lingkungan yang namanya mayoritas kaum bapak. Jadi untuk berkomunikasi juga sudah nggak ada lagi rasa canggung, apalagi kalau kita harus menyiapkan laporan segala macam, ya nggak apa-apa, bareng-bareng sama mereka. Kadang-kadang udah nggak usah pada pulang, kita selesaikan di sini, karena kalau pulang saya kan akan bingung ke kosannya masing-masing. Kan dulu nggak seperti sekarang kan, Pak. Kalau sekarang kan enak, ada handphone. Iya. Bisa WA-an sebentar aja udah bisa ketemu di mana. Tempat ngopi nongkrong banyak. Lah kalau dulu mana ada. Semua harus kita selesaikan di kantor yang memang ada wadah untuk kita ketemu. Itu sih kendalanya dulu ya. Ya, baik. Terus pas selama di OJT, orang tuanya Bunda pernah juga ke Jambi main gitu, Bun? Oh iya, datang Pak. Makanya tadi saya bilang, setelah saya di Jambi, baru orang tua saya tahu itu Jambi. Adik-adik saya juga tahu itu Jambi. Oh ini toh Jambi. Baik Bunda, setelah di Jambi beberapa bulan purnama terlewati, pindahlah ke kantor WS2JB Bunda ya? Iya. Betul. Gimana? Setelah dapat kabar itu gimana? Kan berarti dekat lagi sama orang tua Bunda ya di Palembang. Ada doa siapa lagi di situ Bunda? Itu sujud syukurnya luar biasa ya Pak ya. Yang jelas pasti doa-doa orang tua ya Pak. Karena kebetulan perjalanan pindahnya juga sebenarnya bukan karena memang saya yang kepengen banget, bukan, tapi karena lebih kepada kesehatan saya sebenarnya Pak. Karena sebelum di 2002 itu sendiri kan saya baru operasi HNP ya Pak, istilahnya ada tulang yang bergeser sehingga kompensasinya ada syaraf yang kejepit. Nah itu mengharuskan untuk kontrol setiap bulan, sementara dokter bedah saraf yang ada di Sumatera Selatan itu baru 1, nggak seperti sekarang banyak sekali dokter bedah saraf kan. Nah itu yang membuat kayaknya kita udah perlu pindah ke Palembang supaya lebih dekat ke dokternya. Mana di samping itu perjalanan Palembang Jambi sempat terputus. Kita sempat menginap di jalan waktu itu, bermalam di jalan Pak. Jadi itu yang memang sangat ya kita butuhkan lah waktu itu, mutasi ke Palembang. Jadi begitu dapat SK-nya keluar, wah sangat luar biasa. Sangat luar biasa, puji Tuhan banget lah. Nggak nunjuk lagi, mungkin pas waktu itu pulang nunjuk lagi, ini kantor saya berikutnya. Mungkin nggak nunjuk lagi Bunda ya? Ya Pak, itu jawaban doa itu kayaknya Pak harus kembali ke sini. Baik. Terus berapa lama di kantor induk sendiri Bun, di WS2JB? Di kantor induk sendiri ada 7 tahunan ya Pak, sebelum dapat kepercayaan di 2009. Ya. 7 tahunan. Ya, 2009 jadi manajer ranting lah. Nah, gimana itu 2009 di sini saya lihat manajer ranting Indralaya atau ULP Indralaya ya kalau sekarang ya. Ya sekarang. Iya. Nah, gimana mau masuk orang nomor 1 di Indralaya kala itu gimana Bunda? Apa ya Pak, namanya kepercayaan amanah yang
sebenarnya itu di luar prediksi saya ya Pak, karena ya biasalah, mungkin Pak Muhar tahu ya, nggak seperti sekarang kan ya, karyawati kita banyak yang sudah lebih siap. Kalau saya dulu itu mungkin ini kekurangan saya tuh lebih sukanya di zona nyaman saja. Jadi kalau perlu nggak usah deh jadi manajer unit, pusing semua harus dipikirin. Udah saya nyaman-nyaman aja di sini. Tapi ternyata nggak boleh juga begitu Pak. Jadi atasan saya itu waktu itu Pak Zainuddin ya Pak, DM-nya, terus SRM-nya sekarang SRM ya Pak, itu Pak Paranai, Pak Paranai Suhaspan. Ya, kenal baik itu saya. Sampai bilang kalau bahasa Palembangnya tuh, tanya dulu Linda tuh apa dia kendaknya. Jadi lebih seperti ini Pak, coba tanyain Linda tuh maunya apa sih, gitu Pak. Tapi bahasa Palembang ya Pak kemarin tuh. Jadi saya dipanggil, kamu tuh maunya apa, dibilang gitu kan. Nggak boleh juga seperti ini, kasih sayang ya pendidikan, terus latar belakang masuk PLN ini dengan di D3 kan, grade-nya yang cukup bagus. Kalau nggak punya pengalaman kan nggak mungkin lah digituin kan Pak. Sampai akhirnya dicontoh-contohin, kan semua udah pada muter-muter, nanti balik lagi udah seperti ini, ayolah gitu. Tapi itu tadi ya Pak, namanya juga saya bilang namanya juga perempuan mungkin ya Pak, pengennya yang zona nyaman. Tapi begitu ditantangin kayak gitu, ya sudah, saya juga nggak enak hati ya Pak, malu juga. Sudah dipanggil sama atasan, iya Pak saya siap, saya bilang kayak gitu. Makanya saya siap di Indralaya, di ranting Indralaya. Dan saya banyak belajar bagaimana berhubungan dengan pelanggan, bagaimana mensinergikan semua tim supaya tim ini bisa sinergi untuk semua goal-goal yang memang luar biasa banyaknya. Kalau menurut saya wakeh tenan yang namanya target kita itu Pak, sangat luar biasa. Nah di situ Pak tantangannya sangat luar biasa, karena kalau selama ini kita selalu di layer di belakang layar, layer yang aman-aman saja karena ada penanggung jawab di atas kita. Saat ini kita menjadi penanggung jawab yang di bawah kita harus kita koordinasikan untuk menjadi sinergi. Itu sebenarnya pengalamannya, dan saya sangat berterima kasih untuk kepercayaan manajemen yang sangat luar biasa sehingga ilmu leadership-nya saya terasah. Itu Pak Muhar. Baik. Yang pengalaman menariknya. Oh gitu Bu. Baik, setelah itu hijrah lagi ya, pindah lagi Bunda ya? Iya, ke rayon yang lebih besar, Rifai. Rayon yang lebih besar. Rayon Rifai sendiri ya tantangannya tentu beda ya Pak dengan tantangan di Indralaya. Indralaya kan lebih kepada desa, kabupaten. Ya. Sementara kalau Rifai kan kota besar Pak. Yang kita itu kantor layanan kita dikelilingi oleh perkantoran. Salah satunya wali kota, gubernur, perumahan yang hebat-hebat, mall-mall. Nah, jadi tentu tantangannya sangat-sangat berbeda sekali. Oh baik, berarti pelanggannya juga jauh berbeda ya? Oh jauh berbeda Pak, jauh berbeda sekali. Pelanggan yang kita temui juga jauh berbeda. Bahkan ada pengalaman menarik, waktu itu almarhum wali kota kita sampai datang ke kantor ke Rifai untuk ngomongin, kebetulan beliau bangun rumah yang cukup besar di pinggir jalan, datang ke kantor untuk meyakinkan dirinya kapan listrik masuk ke rumah beliau. Kalau bisa sebelum saya masukin rumah ya udah nyala, siap Pak. Jadi sesuatu banget lah Pak, amazing banget kita waktu di Rifai, karena toko-toko besarnya Sumatera Selatan itu menjadi area pelayanannya kita. Itu jadi sangat luar biasa. Beda dengan Indralaya. Kalau Indralaya karena desa ya, lebih kepada Pak Bupati dan jajaran stakeholder kita yang lain. Nah ini gubernur kan, sekarang gubernur ya, kan? Ini iya Pak. Jadi luar biasa. Aduh saya luar biasa terima kasih benar dengan manajemen, kepercayaannya itu luar biasa lah Pak. Oh, baik. Terus di sela-sela sebagai manajer Rayon Rifai, di situ saya juga lihat Bunda melanjutkan pendidikannya ya Bunda? Iya. Gimana Bunda itu ceritanya Bunda? Oh,
Kalau semua pendidikan ini lebih kepada anak ya Pak sebenarnya. Tantangannya itu dari anak saya sebenarnya, anak saya yang paling besar. Baik itu saya mau ngambil menyelesaikan S1 maupun menyelesaikan S2 sebenarnya dari anak saya yang paling besar. Karena ya anak sekarang kan kayaknya lebih suka ya ngelihat kalau mamanya punya pendidikan yang memang sudah selesai lah. Jadi ditantangin kapan menyelesaikan S1-nya, dia digitu-gituin Pak Muhad. Jadi ya udah saya selesaikan. Ya. Begitu selesai S1, loh nggak lanjut lagi, ambillah S2-nya. Kapan selesai? Nah digitu-gituin Pak. Jadi makanya saya selalu bilang sebenarnya saya menyelesaikan sekolah ini karena saya menjawab tantangan anak-anak saya. Sehingga ketika nanti mereka sudah menyelesaikan sekolahnya, mereka harus bisa lagi menerima tantangan yang lebih di atas saya. Nah itu Pak, jadi sekarang balik mamanya yang nantangin kan Pak. Ya harus gitu ya Pak ya. Iya benar. Harus di atas orang tuanya ya. Iya dong. Iya. Maaf Pak, itu tuh pernikahannya suatu bunda di mana? Oh di Jambi Pak, suami saya kebetulan di Jambi juga, orang tuanya di Jambi, dia di Jambi. Makanya sekarang kan suami di Jambi Pak, makanya saya bilang saya juga termasuk yang LDR sama suami. Apalagi pandemi gini yang menyebabkan semua serba terhalang. Untuk pulang kan nggak segampang dulu sebelum pandemi kan Pak, apalagi kalau sudah diterapkan PPKM, wah itu sesuatu banget Pak. Putra putrinya Bun, udah berapa Bunda? Putra putri 2 Pak. Yang paling besar itu di STAN, mudah-mudahan bisa menyelesaikannya di bulan 10 ini selesai dan wisuda. Yang kecil masih SMA Pak, SMA kelas 2. Oh iya. Tinggal lempar tantangannya ntar Bunda ya. Iya Pak, karena dia pengen saya bilang sih, ayo kalau sudah mengawali di sekolah kedinasan harus juga bisa ngambil ikut scholarship yang juga kedinasan. Saya bilang kayak gitu, itu nggak gampang kan dapat hal kayak itu. Jadi harus prepare dari sekarang. Kesiapannya harus ada supaya nanti ketika kesempatan itu datang menghampiri kamu sudah siap. Ya itu tantangan bagi dia. Kita kan udah menyelesaikan tantangan dia Pak. Ya, baik. Sekarang punya anak milenial ini, aduh macem-macem lah. Harus bisa ditimbangin. Iya Pak. Terus apa lagi? Waktu sebagai manajer Rayon Rifai, apa lagi Bun? Ada pengalaman apa lagi Bun? Itu kan daerah VVIP ya, mungkin pelanggan Bunda di daerah VVIP. Iya, kalau terkait pelanggan ini ya Pak, terkait pelanggan sesuatu ya Pak, memang amazing lah itu pelanggan yang memang kalau saya bilang pelanggan VVIP ya memang harus VVIP juga pelayanannya. Yang menariknya adalah yang selalu saya sharingkan ke teman-teman, ke adik-adik saya di sini adalah jangan pernah patah semangat, karena terus terang saya di Rayon Rifai itu hanya sebentar sekali Pak, sebentar sekali. Saya hanya nggak sampai 6 bulan, mungkin 5 bulan mau ke 6 bulan Pak. Lalu ada kejadian, ini kalau saya bisa cerita ya Pak, ini mungkin untuk adik-adik saya yang muda-muda supaya jangan patah semangat. Perjalanan saya di Rifai itu memang menjadi catatan yang sangat, kalau saya bilang sejarah sekali, ya sejarah sekali bagi saya, karena saya singkat sekali. Kenapa singkat sekali? Karena kejadian gangguan sebenarnya Pak, ada gangguan yang memang sudah saya dan tim itu boleh dikatakan memang sangat-sangat concern untuk mencari titik gangguannya itu ada di mana. Kalau Bapak ingat pernah pertandingan Chris John, tinjunya Chris John di tahun itu di ronde ke-9 padam Pak, padam, dan cukup lama kita cari, kita telusuri, nggak ketemu. Semua kita tanyain, itu dari jam 9 malam sampai di jam-jam 6 pagi atau jam 5 subuh gitu deh, jam-jam 5 pagi baru ketemunya. Ternyata arrester yang retak rambut. Jadi itu sangat-sangat memang nggak bisa terdeteksi.
Terus peralatan kita juga belum ada seperti yang sekarang ya Pak, yang mendeteksi arrester segala macam. Nah, lalu di sini yang mungkin pembelajaran menariknya. Ketika ada pelanggan yang datang, itu adik-adik saya yang di Yantek ini mungkin mereka udah capek, udah apa, jawabannya memang tidak mengenakan, tidak mengasyikkan untuk ke pelanggan. Ya zaman seperti itu, jawaban mereka, Bapak kalau nggak mau mati lampu beli genset saja. Nah, kalimat itu ya Pak, kalimat itu yang terlontar oleh adik-adik saya. Lalu paginya saya masih terus monitor, pagi begitu sudah ketemu titik gangguan, sudah nyala sempurna semua, si pelanggan datang ke saya, ketemu saya, itu sekretaris masih menghalangi, saya bilang nggak apa-apa, silakan, nggak apa-apa, ketemu saya, ayo ngobrol. Saya ngobrol, lalu saya minta maaf, saya betul-betul minta maaf, saya bilang mungkin adik-adik saya dalam hal ini kelelahan sehingga menjawab seperti itu, hal yang nggak harusnya keluar perkataan-perkataan seperti itu ke pelanggan. Memang adalah tugas kami untuk melayani pelanggan 1 kali 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam 1 bulan. Saya bilang seperti itu waktu itu ya Pak. Nah, saya nggak tahu, mungkin karena lokasi yang padam ini banyak lokasinya wartawan ya Pak, banyak lokasinya media. Saat itu kan di rootnya kita, PLN satunya kita kan adalah Pak Dahlan Iskan. Nah, beliau menerima info langsung ke beliau Pak. Beliau terima info yang masuk ke beliau dan beliau langsung tanya ke APD-nya kita, UP2D-nya kita. Lalu record padamnya dikirimkan. Nah, berdasarkan dari situ, tidak lama kemudian saya menerima SK, kembali dimutasi ke kantor wilayah, ya Pak. Tapi apa yang saya sampaikan waktu itu ke manajemen, apapun keputusan manajemen seperti apapun itu pasti yang terbaik bagi saya. Itu saja kalimat saya. Jadi saya tidak pernah mau marah, saya tidak pernah mau menghakimi orang, apapun itu. Bahkan saya sempat bilang, ya iya, kalau saya dikasih seperti ini, punishment-nya benar. Karena Pak Dirut kita kan sudah di-clear tuh. Boleh padam, tapi tidak boleh lebih dari 3 jam. Nah, padam kita tuh berapa jam? Saya gituin kemarin. Jadi, makanya saya mau berbagi ini supaya adik-adik saya itu tidak patah semangat. Apapun yang mereka temui ketika dalam perjalanan karirnya harus dihentikan, gak apa-apa. Sikapi aja dengan sikap yang baik, imani saja bahwa itu memang harus seperti itu perjalanannya. Mungkin kalau saya tidak menyikapi dengan baik, yang ada saya ogah-ogahan, kerja yang enggak ini kan gitu ya Pak. Nah, ketika berita itu sampai ke atasan-atasan saya yang dulu jadi pemimpin-pemimpin saya, support luar biasanya, saya betul-betul terharu. Saya merinding gitu kalau bercerita, semuanya supportnya luar biasa. Kalimat-kalimatnya itu sangat luar biasa. Dan itu membuat saya termotivasi benar Pak. Bahkan salah satunya sekarang kan adalah Pak Bob ya Pak. Ya. Pak Bob itu aduh benar-benar membangkitkan semangat saya. Itu Pak Bob tuh sampai kadang bilang, Linda ini kan di perencanaan ya. Jadi kalau dia bilang iya, saya pakai barang yang ditawarkan ya saya pakai. Kalau enggak, itu kan tangan kanannya saya. Itu saja kalimat sederhana ya Pak, tapi betul-betul membuat saya bangkit sekali, benar-benar. Jadi saya banyak belajar leadership itu dari atasan-atasan saya. Kalimat-kalimat sederhana yang membangkitkan semangat bawahan. Pak Parane itu lebih lagi. Kalimat dia tuh cukup sederhana sekali. Lin, yang kami tahu mutiara itu walaupun sudah tenggelam, diangkat tetap jadi mutiara ya. Nah, itu kalimatnya. Kalau dari atasan saya Pak Rajasa, itu sangat luar biasa. Kamu harus mengalami yang seperti ini, Lin. Kalau kamu tidak alami yang seperti ini, kamu nggak akan dewasa dalam bekerja. Ingat, bekerja itu perlu pendewasaan. Pendewasaan itu ya macam-macam. Leadership kamu harus terasa, berpikir kamu harus benar, kamu ngambil keputusan harus tepat. Nah itu loh Pak. Jadi saya benar-benar amazing, benar dapat contoh-contoh leader-leader yang sangat luar biasa yang sempat menjadi leadernya saya. Itu Pak. Jadi kenapa saya sharingkan dengan Pak Muhar, supaya adik-adik saya itu kalaupun di tengah perjalanan karirnya terhenti, jangan patah semangat. Yuk, ada rencana yang lebih indah di balik ini semua. Dan harus yakin untuk memberi yang terbaik dari diri kita. Karena pasti akan terbalas, terjawab semua yang terbaik-terbaik kita berikan.
Itu aja mungkin Pak Muhar, perjalanan diri Pak I yang sangat luar biasa, historical banget itu. Baik. Luar biasa ya. Sri Kandi tangguh PLN ini salah satunya nih, Bunda Linda. Baik Bunda. Setelah itu kembali ke kantor wilayah Bunda ya. Ya, kembali ke kantor wilayah. Baik, sebelumnya pendidikannya gimana? Udah selesai belum itu Bunda? Ke kantor wilayah udah selesai ya? Iya, udah clear, udah benar-benar selesai Pak. Oh, berarti udah di wisuda lah ya? Oh enggak, menjelang wisuda Pak. Pas pindah itu mau menjelang wisuda ya, mau menjelang ujian skripsi lah waktu itu. Oh gitu, baik. Masuklah di kantor wilayah Bun ya? Ya. Sebagai apa Bunda lagi di situ Bunda? Saya di situ fungsional ya Pak, fungsional di perencanaan distribusi. Jadi di situ ya namanya fungsional tentu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita garap ya Pak. Apalagi kalau kita tidak terbebani dengan yang kalau struktural ini kita nggak bisa bilang ya Pak, karena selain rutinitas mereka kan banyak dipanggil untuk ikut ini, rapat ini, memanage. Nah, ketika kita fungsional inilah Pak, sebenarnya kita bisa memberikan apa yang belum bisa kita berikan maksimal ketika kita di struktural. Nah, di situ Pak. Jadi saya banyak mengevaluasi, buat evaluasi susut, evaluasi anggaran, pekerjaan teman-teman, impact-nya apa, kalau keluar biaya segini dapatnya seberapa, nah gitu Pak, itu pekerjaannya di sana. Baik. Selanjutnya mutasi lagi jadi manajer perencanaan pola Ophardt sistem distribusi. Iya, deputy manager kalau dulu Pak. Nah, deputy manager ya. Itu hal baru lagi bagi sosok Bunda di situ. Karena sebenarnya nggak hal baru Pak, karena saya kan setelah dari Rifai balik ke wilayah itu di perencanaan ya, jadi itu nggak hal baru lagi, karena sudah secara fungsional sudah saya pelajari semua kan waktu saya di fungsional perencanaan, lalu ketika dipercaya untuk menjadi deputy manajernya ya sudah hal yang biasa saya temuin, tinggal memanage adik-adiknya saja gitu Pak. Baik. Nah ini di tahun itu juga sekitar 2019 menerima lagi tantangan dari putra ya. Nah itu gimana Bun? Iya Pak, jadi ini yang agak lucu. Sebenarnya kepengen linear ya Pak, linearnya kan tentu ke MT ya Pak, manajemen teknik kan. Cuma kalau di Unsri belum ada untuk teknik elektronya Pak, baru ada teknik kimia. Hanya saja anak saya suka bilangnya gini sama suami, tapi kayaknya passionnya bukan ke teknik lagi nih, passionnya sudah kepada manajemen SDM ini. Nah gitu kan. Iya, ya orang-orang terdekat ini ya Pak yang ngelihat kita, karena saya suka baca-baca tentang leadership, saya suka cerita sama anak-anak saya bagaimana seorang leader, apa yang harus dia ketahui, apa beda leader dengan manajer. Nah gitu-gitu Pak. Jadi karena suami dan anak-anak sudah ngomong seperti itu, ya udah saya coba daftar ke ngambil pembidangannya manajemen SDM, karena di sana ternyata banyak sekali yang teorinya memang sangat luar biasa. Secara bertahap saya melihat PLN mudah-mudahan semakin ke depan kita semakin baik ya Pak manajemen SDM-nya, jadi benar-benar mengcombine antara teori dan praktek. Nah itu sangat luar biasa. Terus kalau seperti kemarin tesis saya terkait budaya organisasi, jadi benar kalau sekarang kan kata-kata kuat ya Pak, itu harus dikeluarkan oleh top leader kita, dalam hal ini Dirut, ya memang benar. Dan budaya organisasi itu tidak bisa hanya sekali diucapkan, tapi benar-benar harus berkali-kali. Karena kalau hanya sekali saja itu tidak akan mengakar, dan itu memang benar Pak, benar sekali. Melalui tesis saya kemarin saya coba gali, oh iya, jadi nggak salah kalau setiap kali briefing pagi, COC pagi, itu harus disampaikan apa itu budaya organisasi gitu. Jadi benar inline lah Pak sekarang. Mudah-mudahan semakin ke depan PLN, kalau menurut saya PLN semakin ke depan semakin sangat-sangat luar biasa membaiknya. Luar biasa. Ya, baik. Bunda ini kan
sebagai pegawai PLN, terus ibu rumah tangga dan juga sebagai Nah, Pak. Itu membagi waktu bagaimana, Bunda? Itu ya, itu luar biasa ya Pak, luar biasa. Apalagi kalau sekarang sudah ke Indralaya. Saya cuma bilang sama anak-anak, kalau pagi-pagi, kebetulan memang ada mbaknya di rumah ya Pak. Jadi kalau pagi, saya tetap memerankan peran saya selaku seorang ibu. Saya tetap menyiapkan apa kebutuhan mereka, terutama asupan mereka itu pagi hari. Lalu siang hari saya sudah meninggalkan kopelan-kopelan, catatan-catatan kecil, si mbaknya harus masak apa. Lalu ketika pulang saya akan kontrol lagi apa mereka sudah makan atau belum. Itu terkait dengan makanan dan segala macam. Lalu terkait dengan ekstrakurikuler mereka seperti misalnya musiknya atau les-les yang lain, itu biasanya saya akan tanya. Kebetulan dia musiknya mereka agak sore, saya sudah pulang, sudah di rumah, jadi saya masih bisa antar. Lalu saya akan tanyain bagaimana latihan-latihannya. Terkait dengan pendidikan juga seperti itu. Makanya saya hafal anak saya kapan ujiannya, kapan selesainya, TA-nya sudah selesai apa belum. Jadi kadang saya juga kalau untuk yang sifatnya sekolah punya komunikasi dengan guru, Pak. Jadi saya tetap menjalin komunikasi dengan guru untuk menanyakan sejauh mana perkembangan mereka, apalagi di daring-daring ini kan Pak. Kalau saya sendiri tuh sudah kepengennya tuh offline, cuma guru-gurunya bilang kita belum bisa Bu. Ya udah, akhirnya saya yang tetap komunikasi dengan gurunya, karena nggak bisa juga Pak kita percaya yang namanya daring, terus kita selaku orang tua nggak ada di samping dia kan Pak. Nanti gurunya ngomong apa, anaknya sibuk dengan handphone. Nah itu yang nggak cocok itu saya bilang. Jadi makanya kemarin di semester yang sekolah ya Pak, yang SMA, ketika semesteran coba pakai 2 device. Ternyata gurunya mau melihat mereka secara online ketika mengerjakan soal. Nah saya bersyukur banget, makanya saya bilang, oh bagus Pak, saya dukung, saya support, saya bilang harus. Karena pesan saya sama anak-anak itu Pak, cuma satu ketika mereka mau ujian. Kenapa ya Ma dilakukan itu? Integritas nak ya, integritas. Jadi jangan karena cuma mau ngejar nilai, kamu sudah melakukan hal yang nggak benar, saya bilang gitu. Karena sekolah itu bukan cuma nilai, tapi pengetahuan, ilmunya itu harus dapat. Tak gituin aja Pak sama merekanya Pak, supaya jangan tujuannya cuma ngejar nilai kan Pak. Itu Pak Muhar untuk bagi waktu antara peran seorang ibu dengan seorang pegawai. Nah mungkin pada kesempatan ini Ibunda memberi nasihat juga buat teman-teman milenial khususnya ya. Mungkin ada juga yang sebagai ibu rumah tangga juga ya. Mungkin ada khusus gitu Bunda. Iya. Kalau saya melihat milenial sekarang lebih concern ya Pak, terutama untuk yang ibu-ibu ya Pak, untuk yang karyawati, mereka sudah lebih concern lah dengan yang namanya keluarga dan anak. Saya sudah melihat ada beberapa karyawati kami di sini ya, makanya saya ini lagi berusaha untuk menyediakan ruang pumping, karena sekarang kan masih pada punya bayi-bayi kan Pak, jadi perlu ASI segala macam. Nah itu kita siapkan. Makanya saya bilang kalau di zaman saya dulu itu hal yang tabu, kalau sekarang tuh itu tidak tabu. Bahkan perusahaan, nah itu di sini Pak, saya bersyukurnya di PLN ini harus bersyukur banyak-banyak. Bahkan atasan kita, top leader kita tuh pun memikirkan untuk ibu-ibu menyusui. Itu luar biasa banget loh, saya bilang kayak gitu kan. Nah sekarang sudah dibuatkan, bahkan kita juga menyiapkan. Jadi jangan takut, jangan pernah berpikir saya nggak bisa berkarir karena anak dan suami, saya nggak bisa ini. Oh sayang karena PLN membuka luas kesempatan bagi para karyawati untuk punya karir di PLN ini. Gitu Pak Muhar, mungkin itu pesan saya untuk semua karyawati. Kami karyawati kita dimanapun Anda berada, jangan pernah menjadikan alasan terkait anak dan keluarga, karena itu bisa sejalan semua antara keluarga dan karir kita. Selamat berkarir untuk seluruh karyawati PLN di Indonesia ini. Baik, itu nyata ya Bunda sendiri ini berpendidikan STMN. Nah ntar ada satu lagi, kita tanya apa lagi satu lagi ya. Terus berapa lama Bunda sebagai manajer perencanaan di wilayah sendiri Bunda? Di wilayah sendiri ada 4 tahunan 4 Pak. Tahun ya? Di deputy manager itu. Baik. 4 tahun Pak.
Selanjutnya menerima SK sebagai manajer UP3 Ogan Ilir. Nah, gimana lagi itu Bunda? Berarti kan harus keluar dari Palembang ya. Kalau dulu di Rifai. Nah, sekarang bener, Pak. Gimana Bunda? Ya itu Pak, kembali ke UP3 Ogan Ilir artinya kembali ke kabupaten ya Pak. Nah, kabupaten ini membawahi 4 ULP dan ya memang kinerjanya yang sangat ini ya boleh dibilang tertatih-tatih waktu di awal-awal, dan saya hanya meyakinkan UP3 Ogan Ilir ini dibentuk tentu harus lebih fokus, dan memang benar Pak, karena selama ini mungkin ketika masuk di UP3 Palembang kan dengan 10 ULP tentu fokusnya kita masih di ULP dalam kota Pak. Nah begitu sudah ada UP3 Ogan Ilir ini, kita sudah lebih fokus untuk melihat teman-teman. Secara berangsur kinerjanya membaik, berada di K1, harapannya semoga semakin sempurna K1-nya bisa di 96, 98, bahkan mungkin bisa di 99 nanti. Amin. Itu Pak Muhar. Berarti udah berapa lama di Bunda di Ogan Ilir sendiri Bunda? Ini mau masuk tahun ketiga Pak. Tahun ketiga. Berarti mainnya pendopo terus ini ya? Tugu Mulyo, Prabu Muli, sama Kayu Agung Pak. Itu selain Indralaya sendiri. Jadi berapa kabupaten Bunda itu? Oki, Oku Timur 3. Satu kota, Kota Madya Prabu Muli. 3 kabupaten, 1 kota Madya. Waduh, udah mainannya udah 3 bupati ya? Ya, 3 bupati plus 1 wali kota. Yang hubungan sama Pemdas gimana Bun? Oh bagus Pak, baik banget. Jadi kalaupun ada beberapa kita mau lakukan pemutusan, yang penting kita komunikasi ya Pak. Komunikasi kita lakukan, dan sambutan Pak Bupati sejauh ini, Pak Wali Kota sejauh ini ya bagus ya, bagus banget lah. Intinya kita kan melakukan apa yang ditugaskan ya Pak, dan itu sesuai dengan SPB JBTL, kita tidak ada yang melanggar dari situ. Yang jelas intinya adalah segala sesuatunya harus dikomunikasikan dengan baik. Jadi kalau dengan stakeholder, pembelajarannya adalah bagaimana menjalin komunikasi yang baik. Itu saja mungkin Pak Muhammad. Oh, baik. Terus saya lihat lagi, tadi ST udah, NM udah, gila, ada lagi nih Bunda nih, IPM apa lagi Bunda nih? IPM itu ini Pak, apa namanya, profesional ya Pak, keprofesionalan kita, jadi insinyur profesional muda, karena itu hebatnya Pak, makanya saya bilang PLN itu luar biasa ya Pak. Jadi kalau orang masuk PLN itu merasa rugi, menurut saya tuh aneh. Bayangkan, kalau kita mau mendaftarkan diri sendiri untuk dapat IPM, untuk gabung di Persatuan Insinyur Indonesia, dapat pengakuan insinyur profesional, itu berapa biayanya? Coba, ini enggak, kita diurusin sama PLN, diikutkan Zoom-nya, ikut workshop-nya, lalu kita dicek semua apa saja syarat untuk memenuhi IPM, kita diresmikan menjadi insinyur profesional dengan IPM sebutannya. Itu loh Pak. Jadi sangat luar biasa kan Pak di PLN ini. Makanya kita bilang tukang insinyur yang benar-benar profesional nih sudah kita. Wow. Itu hanya ada di PLN untuk kita bisa dapat IPM ataupun IPU yang benar-benar perusahaan urusin gitu loh Pak. Kalau di tempat lain mungkin kita sendiri yang harus ngurusin diri kita, menyiapkan semua biodata kita, menyiapkan pengalaman-pengalaman kerja kita. Kalau kita sudah pernah bikin ikut workshop, kita harus buat tampilkan workshop kita. Intinya kita harus adalah yang kita usulkan, kita harus siapkan gitu. Sementara di PLN semua benar-benar disiapkan oleh PLN. Kita didaftarkan ikut kemana, apa saja yang harus kita ikut, apa siapin. Nah itu luar biasa lah menurut saya, PLN keren deh. Oh berarti ada tahapan tadi Bun ya, ada tahapannya ya, ada tingkatannya ya Bun. Ada tahap.
Ada tahapannya. Madya, ITN gitu. Terus ada lagi tingkatan di atasnya. Iya, utama, iya. Ada Pak, ada tahapan, ada tingkatan. Oh, baik. Berarti tantangan dari putra putri tercinta sudah diterima dari sosok Bunda Lindawati ya. Gini, kalau di OI ini Pak, apa ya? Di OI ini mungkin kalau saya katakan dia masih kabupaten, enggak juga, bukan kabupaten yang tertinggal juga, karena kita di sini pembangunannya sangat luar biasa. Terus di sini ada taman Pancasila namanya. Kita coba gandeng untuk SPLU, hanya saja belum seperti kota Pak, ya masyarakatnya suka keluar malam kan Pak. Nah kalau di sini masyarakatnya kan ya masih masyarakat yang hobi di rumah Pak. Jadi SPLU kita belum kita tempatkan di sana. Sementara untuk yang namanya saat ini yang namanya rumah makan, resto-resto di sini juga ada beberapa yang masih bertahan, meski ada beberapa juga yang sudah tutup dikarenakan kondisi pandemik ini. Kenapa saya ceritakan? Karena di Indralaya ini kan mayoritas adalah orang-orang yang tinggal di Palembang, Pak Muhar, yang bekerja di sini. Jadi kalau sudah sore di sini, kalau Pak Muhar berkunjung ke Indralaya nanti, kalau udah jam 5 itu udah sepi Pak, udah sepi, semua udah pulang ke Palembang semua. Apalagi kondisi pandemik ini, mahasiswa kita di sini kan ada Unsri Pak, mahasiswa kita memang benar-benar nggak ada, semua pulang ke rumah orang tuanya, ke kampungnya masing-masing karena kan daring. Jadi sunyi sekali di sini Pak, itu seperti itu. Jadi kalau produk unggulan ya tetap saja sama seperti teman-teman yang lain, kita tetap tawarkan yang namanya SPLU di taman-taman yang ada, hanya saja setelah dievaluasi ya memang kondisi warga masyarakat kita yang memang belum seperti kota besar, kota-kota Palembang misalnya begitu Pak Muhar. Baik. Terus di masa-masa pandemi sendiri di OI sendiri gimana Bunda? Khususnya di kantor PLN sendiri gimana Bunda? Kalau di kantor tetap menjalankan WFH-WFO Pak, apalagi 1 bulan terakhir ini kami kembali ke zona merah, padahal Indralaya sempat sudah di zona kuning bahkan zona hijau. Nah ini kita kembali lagi ke zona merah, jadi kita terapkan WFH-WFO dengan perlakuan untuk semua ibu hamil, bu sui itu 100% mereka WFH, tidak boleh ada yang ke kantor. Untuk pegawai non-kritikal 25% di luar kritikal Pak yang boleh ke kantor gitu. Nah, kalau kritikal itu kan Pak teman-teman di jaringan, para MD, saya sendiri, nah itu ya WFO. Kalau yang di luar itu tetap kita lakukan WFH-WFO. Baik Bunda, ini waktunya hampir jam 8 nih. Saya punya waktu cuma 5 menit lagi nih. Buat Bunda, saya tahu jam 8 udah full link Zoom Bunda. Iya. Mungkin closing dari Bunda, apa kira ada hendak disampaikan nasihat dari Bunda ini, pembelajar ini, Sri Kandi ini, wah komplit lah Bunda ini. Enggak Bunda? Kalau saya selaku karyawati tentu lebih kepada karyawati ya Pak, seperti yang sering saya di-share oleh anggota saya, kepada seluruh Sri Kandi yang ada di PLN dimanapun Anda berada. PLN sekarang membuka peluang yang sangat luar biasa untuk kita berkarya. Ayo teman-teman, tunjukkan bahwa Sri Kandi di PLN ini tidak kalah dengan para Arjuna kita yang di PLN. Kita juga orang-orang yang berdedikasi tinggi. Para Sri Kandi PLN itu adalah orang-orang yang berdedikasi tinggi. Bisa inline antara peran kita selaku karyawati maupun peran kita selaku ibu rumah tangga. Peran selaku ibu rumah tangga jangan pernah dilupakan, karena sejatinya kitalah pencetak-pencetak tiang-tiang negara ini. Itu saja mungkin pesan saya untuk semua Sri Kandi PLN, dan khususnya untuk seluruh
adik-adik saya yang ada di PLN, ketika perjalanan karir Anda terhenti di tengah, jangan pernah patah semangat, tetap beri yang terbaik dari dirimu untuk PLN yang luar biasa baiknya ini bagi kita. Itu saja mungkin dari saya, Pak Muhar. Terima kasih Pak Muhar, saya sudah dikasih kesempatan untuk ketemu Pak Muhar, untuk sama-sama bersilaturahmi. Saya itu kaget Pak waktu Bapak invite. Wow, ada apa ini? Sesuatu banget ini Pak Muhar, seorang Pak Muhar yang saya tahu kesibukannya luar biasa menginvite saya di Facebook. Wow, saya benar-benar terharu, benar-benar luar biasa Pak Muhar, benar deh. Iya, itu saya juga perhatikan juga perjalanan Bunda di Facebook kan. Dari situ saya melihat, Masya Allah, ini Sri Kandi. Iya, wah ini luar biasa nih, ini atasan saya yang sangat luar biasa. Saya biasanya nyapanya Bang Bob Sahril dari dulu, hampir sekarang. Oh iya. Sampai sekarang saya nyapa beliau Bang Bob Sahril. Oh iya, wah ini luar biasa nih, ini atasan saya yang sangat luar biasa. Saya mumpung ada kesempatan ini menyapa Pak Bob, karena kalau secara langsung kita belum pernah ketemu. Luar biasa supportnya Pak Bob, terima kasih sekali. Pak Bob selalu mensupport saya terkait untuk pekerjaan-pekerjaan saya, khususnya di pemasaran, bagaimana saya melayani pelanggan, itu sangat luar biasa. Apalagi kemarin baru kita melistriki Mandira yang sangat-sangat luar biasa. Pak Bob sendiri sampai mencarikan di mana itu ada KWH. Wow, luar biasa. Terima kasih sekali Pak Bob. Karena Pak Muhar, Pak Bob ini juga kakak kelas saya waktu di SMA 3. Gitu. Kakak kelas saya yang jadi atasan saya. Wow, sangat luar biasa, itu amazing banget lah. Sangat luar biasa. Mungkin itu saja Pak Muhar. Tetap sehat Pak Bob, salam sehat, salam saya sama Ibu dan Mbak dan Mas di rumah. Itu saja Pak Muhar. Baik, waktu sudah jam 8, demikian silaturahim saya hari ini dengan sosok luar biasa lah Ibu manajer ini. Baik, tanggal 9 bulan 8 2021 diawali dengan Bunda Lindawati STMM IPM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera Bunda. Ya, salam sehat ya Pak Muhar, ya, sehat terus.